Shalom, Devosi Mazmur 99, ayat 1-9 demikian firman Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu, yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memahami siapa yang kita sembah adalah hal yang penting. Itulah yang dirasakan pemazmur dalam Mazmur 99. Pujian pemazmur kepada Tuhan Allah dilandasi oleh pengenalannya akan Tuhan. Pemazmur menyebutkan sifat-sifat Allah sebagai Raja. Allah itu kudus, namanya besar dan dahsyat. Ia adalah Raja yang kuat dan mencintai hukum. Ia menjawab seruan umatnya. Ia mengampuni dan membalas perbuatan umatnya. Semua sifat Allah yang sempurna mendorong pemazmur untuk mengajak umat Israel dalam meninggikan namanya dan sujud menyembah kepadanya. Pada akhirnya semua seruan pemazmur bermuara pada Tuhan Allah sebagai Allah yang Maha Kudus. Sifat Allah yang kudus beberapa kali diulang oleh pemazmur dalam mazmur ini. Mazmur ini pun ditutup dengan penyataan Tuhan Allah yang kudus. Kata kudus dalam bahasa aslinya berarti dipisahkan. Artinya Tuhan Allah Israel adalah Allah yang berbeda dari ilah-ilah bangsa lain. Apa yang membedakan Tuhan Allah Israel dari ilah-ilah lain? Kita bisa melihatnya terutama pada sifat Allah yang mengasihi umatnya, tetapi sekaligus membalas perbuatan umatnya. Hal ini menjadi penting karena sifat demikian tidak dimiliki oleh ilah-ilah lain di sekitar bangsa Israel. Sifat Allah yang kudus ini ditekankan oleh pemazmur yang hendak mengajak umat untuk memiliki sifat yang sama seperti Allah mereka. Pemazmur hendak menekankan identitas umat Tuhan Allah sebagai umat yang kudus. Dengan demikian, umat Tuhan seharusnya memiliki kualitas yang berbeda dari bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Sebagai umat Tuhan yang baru, kita diajak untuk lebih mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Pengenalan kita akan Tuhan akan memperkuat iman dan menolong kita untuk hidup sebagaimana sifat dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Allah itu kudus, kita pun harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup dengan cara yang berbeda dengan cara hidup dunia yang tidak menghormati kekudusan Tuhan Allah. Dalam Roma pasal 12 ayat 1-12 nasihat firman Tuhan kepada kita, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai umat perjanjian baru, kita diperingatkan untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi selalu mengalami perubahan, pembaruan, baik dalam budi kita, kelakuan kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan, juga yang sempurna. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Marilah kita mengenal pribadi Allah dengan lebih dekat melalui perenungan firman-Nya, sehingga hidup kita semakin berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.